Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Semangat untuk belajar hari ini. Semangat. Sip ya. Tanggal berapa hari ini? 5 November. Abdullah ada, Anda ada. Ayatullah, Diandra, Fagan, Iksan, Rijal, Hadir Bu. Putri, Rafli, Rehana, Jeremy, Samuel. Nggak masuk hari ini, belum ada 3 orang ya? 3 orang. Mudah-mudahan yang 2 orang itu karena telat ya. Jangan ditiru temannya bagi yang suka bolos. Karena apa? Tidak baik. Kalian harus belajar disiplin dari sekarang. Karena apa? Karena di tempat kuliah, tempat kerja, tidak boleh sembarang kalian bolos. Ngerti kan? Kemarin kita belajar apa ya? Cerpen. Masih ingat nggak cerpen itu apa? Cerita pendek. Cerita pendek. Selain itu apa? Unsur intrinsik ada yang ingat apa enggak? Tokoh penokohan Bu. Penokohan. Sudut pandang. Terus Latar. Udah. Amanat. Kalau unsur intrinsik ada yang ingat? Intrinsik tadi Bu, yang tadi intrinsik. Ekstrinsik, maaf. Oh, Ekstrinsik. Latar Latar belakang penulis. Masyarakat Bu, latar belakang. Masyarakat, terus Unsur kehidupan. kehidupan. Unsur kehidupan apa aja, Ahmad? Unsur kehidupan apa aja? Ekonomi, Sosial, Bu. terus agama, adat istiadat dan lainnya. Jadi masih ingat ya? Ya. Ke materi. Kalian sudah edukasi kampanye kan? Coba dibaca. Tujuan pembelajaran hari ini apa aja? Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu mengidentifikasikan unsur-unsur penting dalam resensi buku. Siswa dapat menyusun resensi yang menarik dan objektif. Yang kedua, siswa mampu menyampaikan pendapat secara terstruktur mengenai karya dan diri resensi. Siswa mampu mengapresiasi unsur resensi. Yang kedua apa? Menyusun resensi. Jadi 2 ya. Unsur struktur resensi dan membuat resensinya. Ada yang tahu tentang foto ini enggak? Novel Home Sweet Loan. Rijal, coba jelaskan. Anak yang berusaha hidup di bawah tekanan dari kedua orang tuanya. Jadi ada keluarganya yang lebih mementingkan saudara-saudara atau saudara-saudari lain. Walaupun kita mengalami hal buruk dalam hidup ini, kita harus bisa menjalaninya dengan ikhlas dan sabar karena hidup itu tetap berjalan. Terus tadi si Brenda mau ngejawab. Bekerja keras supaya dia menabung sehingga uang itu bisa buat beli rumah sendiri. Karena dia merasa di rumahnya bersama keluarga itu dia di bawah tekanan gitu. Jadi Home Sweet Loan ini menceritakan sebuah anak yang hidup berkeluarga sama keluarganya, tapi di bawah tekanan. Bawah tekanannya itu seperti dia bekerja, namun pendapatannya itu bisa dibuat untuk keluarganya juga. Dan juga karena dia merasa anak bungsu, apa-apa yang diutamakan sama orang tuanya itu pasti kakak-kakaknya terbalik. Dan dia karena merasa tertekan di rumah itu, dia berusaha menabung hampir berapa ratus juta kemarin? 300 juta baru dia bisa membeli rumah. Jadi intinya dari novel ini, dia itu bertekad. Bagus gak sih novel ini? Bagus. Jadi
membuat kita mandiri, tekad yang kuat, terus jadi manusia yang tegar. Itu salah satu dari resensi. Jadi resensi itu apa? Ada yang bisa jawab nggak resensi itu apa? Itu seperti kita membahas kelebihan, kelemahan suatu karya tulis. Bisa dari kelebihan dari segi harganya, dari segi tebalnya, dari segi ceritanya. Ada novel seperti tadi Home Sweet Loan itu bagus ceritanya. Karena apa? Karena ceritanya yang menarik. Sehingga si penulis ini mengajak pembacanya itu untuk membeli novelnya sebelum difilmkan. Setelah difilmkan berarti si penulis mengajak si pembacanya ingin banyak-banyak menonton, ya kan? Karena yang kita tahu itu, yang ibu tahu itu penontonnya banyak kan, berjuta-juta kan, berjuta-juta. Jadi resensi, ada yang sudah baca di Canva-nya? Resensi itu ada dua pembahasannya, itu struktur dan kebahasannya. Strukturnya apa aja? Coba dibaca Sam. Resensi yaitu identitas, orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi. Nah, itu ada 5: identitas, orientasi, terus sinopsis, analisis, dan evaluasi. Apa sih identitas itu? Identitas itu berupa seperti nama judulnya, nama penerbitnya, si penulis, tahun, halaman, dan biasanya juga ada harganya. Itu identitas. Kalau yang kedua apa tadi? Orientasi itu semacam pengenalan ceritanya, misalnya tentang novel apa. Terus kalau yang ketiga, sinopsis. Sinopsis itu menceritakan yang tadi kita bahas itu. Ceritanya itu tentang apa sih? Novelnya itu seperti apa sih? Atau selain novel apa? Cerpennya seperti apa sih? Atau kumpulan puisinya seperti apa sih? Jadi resensi itu tidak hanya berpatok di novel, bisa cerpen, bisa puisi-puisi, kumpulan puisi, dan yang lainnya. Setelah yang ketiga apa? Setelah struktur, kelemahan itu seperti apa sih? Kelemahan itu seperti kekurangan, misalnya mahalnya, atau bahasa yang digunakan sulit dipahamin, ceritanya tidak menarik, terlalu tebal. Itu bisa menjadi kekurangan. Kalau kelebihan berarti sebaliknya, misal ceritanya menarik, harganya murah, bahasa yang digunakan bagus atau kita paham, seperti itu. Sudah paham seperti ini? Kalau evaluasi apa? Evaluasi itu semacam apa? Mengajak pembaca untuk membelinya. Contohnya, ayo semuanya membeli novel ini karena ceritanya sangat menarik dan harganya murah loh. Itu evaluasi. Paham? Sebelum kita melanjutkan materi, ibu akan membuat game. Gamenya adalah kalian bagi kelompok dulu. Kelompok 30 berapa sih anaknya? 33 ya? Dibagi 5 aja, 5 kelompok. Silakan ibu bisa tentukan ketuanya nggak? Boleh ya. 1 Tania, 2 Putri, 3 Brenda, 4 Sam, 5 Gabriel. Clue permainannya adalah di situ ada di Canva-nya. Clue-nya adalah mencari struktur resensi. Itu ada 5 kan? Oh iya. Nah, dan clue yang kedua adalah carilah di sekitar kalian. Bisa di semak-semak pohon, bisa di semak-semak rumput mungkin. Jadi silakan mencari. Tapi sebelum itu bagi kelompok dulu. Tapi sebelum berupa kartu. Siapa aja bu? Sebentar dulu. Identitas ya. Tania Putri sini. Yuti, Gabriel, Tania Putri, Brenda.
dapat kertasnya? Jadi nggak ada hukuman deh. Padahal hukumannya hanya menyusun strukturnya. Jadi karena berhubung semuanya sudah dapat, jadi apa tadi strukturnya? Analisis, Identitas, terus orientasi, terus struktur, sinopsis, terus analisis, terus yang terakhir evaluasi. Sekarang kita belajar karena gamenya sudah selesai, karena sudah mendapatkan kertas semua kan. Sekarang ibu akan mengirim kalian LKPD-nya, buku yang mau diresensi atau novel. Kalau mau bisa mencari di buku LKS kalian, bisa juga mencari di internet, atau enggak carilah novel-novel yang lagi ada beredar sekarang lah. Bisa juga langsung dari Word-nya itu. Kalau mau pakai Word ya bisa, kan nggak bisa, nggak capek-capek kalian nulis kan. Tepuk 1, tepuk 2, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2. Berarti fokus semuanya. Adalah kita belajar 5 menit, setengah jam. 50 menit. Hah? Kalau bisa 20 menit sih. Sebentar aja, dikasih pembagian aja. Nanti dibagi, setelah dibagi digabungkan. Jadi harus kerja semuanya. Gabriel, kamu harus bantu temen itu. Ya, bisa. Ada berapa tadi? Ada 5. Dicari semuanya. Iya. Ya ini kan semuanya ada, nah. Ada sinopsisnya, ada orientasinya, ada evaluasinya, ada analisisnya. Dicari semua strukturnya. Satu orang aja atau semua? Boleh. sampai tahun terbit. Judul novel sampai tahun terbit. Sampai tahun terbit. Nah, Enggak, itu buat aja satu video lagi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Let's go. Judul novel Habibie dan Ainun, penulis Habibie, penerbit PT. wafat di Jerman. Buku yang terdiri dari 37 bab ini mengungkapkan kisah itu. Yang mendalam dan penuh kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Identitas judulnya Laut Bercerita, penulisnya Laila S. Chudori, judul halaman 300 EG, tahun publikasi 2017. Orientasi penciptaan, kekeluargaan, dan rasa kehilangan dengan berlatarkan waktu di tahun 90-an dan Aktivis mahasiswa. Tidak hanya itu, novel ini pun merenungkan kembali akan hilangnya 13 aktivis. Bahkan sampai saat ini belum juga ada yang mendapatkan petunjuk. novelnya Selamat Menunaikan Ibadah Puisi. Selamat Menunaikan Ibadah Puisi. Penulisnya Joko. Penulisnya Pramoeja Anata Toer. Jadi hari ini kita belajar tentang apa? Resensi. Apa yang kita perolehi sih belajar resensi ini? Kita belajar tentang menilai sebuah karya tulis. Jadi kita si pembaca bisa menilai, oh novel ini bagus untuk ditonton. Dari segi apanya? Ceritanya, harganya, tebalnya, dan bahasanya. Dan untuk itu kita beri aplaus untuk semua kelompok. Minggu depan kita akan belajar tentang membuat resensi ya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.